Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bilal dan NIM D11212108. Ini bakal materi tentang konsep Pancasila sebagai sistem filsafat dan filsafat Pancasila sebagai genetivus, objektivus, dan genetivus subjektivus serta landasan ontologis, epistemologis, aksiologis. Yang pertama yaitu konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Ada beberapa alasan yang dapat menunjukkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama yaitu dalam pembentukan BPPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Filosofi Grundslag daripada Indonesia Merdeka. Adapun isi pidatonya yaitu Paduka Tuan Ketua yang Mulia, saya mengerti apa yang ketua kehendaki. Paduka Tuan Ketua minta filosofi Grundslag, atau jika kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka Tuan Ketua yang Mulia minta suatu Weltanschauung atas nama kita mendirikan negara Indonesia RI. Soekarno 1987-85. Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan, suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang PPKI hingga pengesahan PPKI. Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, pasal 3 ayat A berbunyi, mewujudkan dan memelihara tatanan hidup masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Undang-undang tersebut memuat sila pertama dan sila kedua yang mendasari semangat pelaksanaan dan menolak segala bentuk pornografi yang tidak sesuai dan nilai agama dan martabat kemanusiaan. Kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan suatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus, artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Misalnya, Notonegoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialisasi 148 filsafat Aristoteles, bagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi perbuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Pancasila adalah dasar politik, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Pancasila sebagai genetivus subjektivus memerlukan landasan pihak filosofis yang kuat mencakup 3 dimensi, yaitu landasan ideologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Yang pertama, ontologi merupakan menurut cabang filsafat yang membahas tentang hakikatnya segala ada secara umum sehingga dapat membedakan dengan disiplin ilmu-ilmu membahas sesuatu secara khusus. Kedua, epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Epistemologi terkait dengan pengetahuan yang bersifat sugernis, berhubungan dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar. Ketiga, aksiologis adalah satu hal yang perlu Anda ketahui bahwasanya istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai value. Demikian materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.